Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Puspenerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda, menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy High Leg dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mendukung program Asta Cita, Puspenerbal siap mewujudkan reformasi, birokrasi, dan zona integritas. Bersama saya, KLS LPU Dwi Saputra. Berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Wakil Komandan Puspenerbal Laksamana Pertama TNI Catur Nur Ardiantoro mewakili Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana menghadiri kegiatan deck reception di atas kapal latih PLAN Ki Jiguang 83 yang sandar di dermaga Jamrut, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kegiatan yang diselenggarakan Tentara Pembebasan Rakyat Angkatan Laut China atau People's Liberation Army Navy atau PLAN tersebut dipimpin oleh Komandan Armada PLAN, Mr. Liu Zhanfeng, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut, perwakilan PLAN, Taruna Akademi Angkatan Laut, serta awak kapal PLAN Ki Jiguang 83 dan Kunlun San 998. Kehadiran Wadan Puspenerbal menjadi wujud komitmen Puspenerbal dalam mendukung penguatan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok China. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat komunikasi serta meningkatkan persahabatan antara kedua angkatan laut melalui interaksi dan pertukaran budaya maritim. Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana menerima korsikol sekaligus menyematkan brevet kehormatan warga penerbangan TNI Angkatan Laut kepada Komandan Kodaeral 13 Tarakan Laksamana Muda TNI Sumarji Bimo Aji di Mako Puspenerbal Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut dihadiri para PJU Puspenerbal. Acara diawali dengan penyambutan kedatangan dan Kodaeral 13 Tarakan beserta ibu. Dilanjutkan kegiatan ramah tamah, prosesi penyematan brevet kehormatan warga penerbangan TNI Angkatan Laut, serta foto bersama. Penyematan brevet tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus simbol eratnya sinergitas antar satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan eksekutif skuter riding dan bakti sosial yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan yang diikuti sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut tersebut diawali dengan paparan safety riding, penjelasan rute dan juga doa bersama, dilanjutkan foto bersama di hanggar, serta riding menggunakan Vespa menyusuri kawasan Juanda dan sekitarnya. Selain mempererat kebersamaan dan sinergitas keluarga besar TNI Angkatan Laut, kegiatan juga dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan sembako kepada warga Desa Gisik, Cemandi, yang merupakan masyarakat binaan Lanudal Juanda, bertempat di Bundaran Ganet Lanudal Juanda. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan ramah tamah di Gedung Brahmastra Lanudal Juanda. Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana didampingi Ketua Gabungan Jalasenastri Puspenerbal Nyonya Dika Bayu Alisyabana menghadiri kegiatan Jalasenastri Run 2026 di Koarmada 2, Surabaya. Kegiatan yang merupakan rangkaian hari ulang tahun Jalasenastri ke-80 tahun 2026 tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali serta sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut lainnya. Jalasenastri Run 2026 mempertandingkan kategori 5K dan 8K yang diikuti para peserta dengan semangat sportivitas dan kebugaran. Kegiatan juga dimeriahkan oleh berbagai UMKM serta hiburan musik yang terbuka bagi masyarakat umum sehingga menjadi sarana olahraga, rekreasi, dan mempererat kebersamaan keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut bergerak cepat mengerahkan pesawat udara Kasa U6206 dari Skuadron Udara 600 Wing Udara 2 Puspenerbal untuk mendukung operasi Search and Rescue atau SAR atas insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II
di perairan utara Sumeneb, Madura. Pengerahan unsur udara tersebut dilakukan untuk melaksanakan pemantauan dari udara, menentukan titik-titik lokasi, serta mempercepat proses pencarian dan pertolongan terhadap penumpang dan awak kapal. Dalam operasi SAR gabungan, Pesut Udara Kasa U6206 berkoordinasi dengan unsur KRI Koarmada II, di antaranya KRI Bung Hatta 370 dan KRI Nala 363. Kapal milik PT Atosim Lampung Pelayaran yang sedang berlayar rute Surabaya-Makassar tersebut dilaporkan mengangkut sekitar 250 orang. Dukungan pantauan udara secara real-time membantu unsur laut mengoptimalkan titik evakuasi dan penyelamatan para penumpang serta awak kapal. Unsur pesawat udara CN-235-220 MPA Skuadron Udara 800 Wing Udara 3 turut ambil bagian dalam latihan operasi amfibi terintegrasi TNI tahun 2026 yang dilaksanakan di Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Dalam latihan tersebut, pesut CN-235 MPA berperan sebagai mata di udara dengan melaporkan situasi medan latihan serta berkoordinasi secara real-time dengan unsur KRI dan Korps Marinir. Selain memberikan laporan situasi dan koordinasi antar unsur, pesut CN-235 MPA juga mengirimkan tampilan visual melalui video data link atau VDL secara real-time yang terintegrasi dengan pusat komando latihan. Kemampuan tersebut memungkinkan seluruh rangkaian latihan dapat dipantau langsung dari udara guna mendukung kelancaran pelaksanaan LAT-OPS VIP TNI terintegrasi 2026. Lintas Lanudal. Sinergitas Satgas PAM TNI Angkatan Laut Bandara Juanda bersama stakeholder kembali berhasil menggagalkan 2 upaya pengiriman narkotika melalui jalur penumpang internasional dan kargo udara domestik. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Komandan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana, diwakili Komandan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firzawan di Mako Lanudal Juanda. Pengungkapan pertama pada tanggal 29 Juli 2026 terhadap seorang penumpang rute Malaysia-Surabaya mengamankan 990 gram sabu-sabu dan 1089 butir ekstasi senilai sekitar Rp2.900.700.000 dengan potensi menyelamatkan 6.584 jiwa. Pengungkapan kedua pada tanggal 2 Agustus 2026 dilakukan Satgas PAM TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda bersama Regulated Agent PT Integrasi Aviasi Solusi atau IAS terhadap paket mencurigakan tujuan Ternate melalui kargo udara yang setelah diperiksa ditemukan 188 gram sabu-sabu senilai sekitar Rp300 juta dengan potensi menyelamatkan 376 jiwa. Secara keseluruhan, kedua pengungkapan tersebut berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai lebih dari 3,2 miliar dan menyelamatkan sekitar 6.960 jiwa. Komandan Lanudal Manado, Letkol Laut Pelaut Ahmad Sensagupta, mengikuti kegiatan Jalan Sehat bersama Forkopimda Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan bertema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur tersebut dibuka oleh Bupati Minahasa Utara, Dr. Jone J.E. Ganda, serta diikuti ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar organisasi masyarakat, dan juga masyarakat umum. Pada kesempatan itu juga diluncurkan Call to Action Youth Climate Action Fund atau YCAF North Minahasa sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melibatkan generasi muda pada aksi iklim dan pelestarian lingkungan yang didukung oleh C40 Cities, UCLG, dan Bloomberg Philanthropies. Kegiatan turut menghadirkan program penukaran botol plastik PET atau PETE dengan sabun cuci piring atau kaos YCAF edisi HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai upaya mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Lanudal Tanjung Pinang memberikan dukungan penerbangan VIP Panglima Koarmada 1 Temana Muda TNI Haris Bima Bayuseto yang melaksanakan transit di VIP Room Lanudal Tanjung Pinang sebelum bertolak menggunakan heli Panther Wing Udara 1 Pus Penerbal menuju Dabo Singkep dalam rangka latihan operasi terintegrasi TNI tahun 2026. Dukungan tersebut merupakan wujud komitmen Lanudal Tanjung Pinang dalam mendukung administrasi dan logistik pesawat udara yang bertugas di wilayah Tanjung Pinang.
Komandan Lanudal Matak, Kapten Laut Pelaut Rayendra Jaka Lukmana melaksanakan kegiatan silaturahmi ke kantor Camat Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan tersebut merupakan upaya mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, dan Lanudal Matak menegaskan kesiapan Lanudal Matak untuk berkolaborasi mendukung berbagai program pemerintah kecamatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Lanudal Matak juga menyatakan siap memberikan dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Palmatak sesuai dengan tugas dan kemampuan. Sementara itu, kedua belah pihak juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dan menjaga hubungan yang harmonis demi kemajuan Kecamatan Palmatak dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan Lanudal Biak, Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo, diwakili Pasok Lanudal Biak, Mayor Laut Pelaut Sutrisno, menghadiri kegiatan sosialisasi pelaksanaan Extend dan Advanced Operational Course di PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Udara Internasional Frans Keisi Biak, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan dipimpin oleh General Manager PT Angkasa Pura Biak, Iwan Sanusi, dan membahas penyesuaian perpanjangan serta penambahan jam operasional penerbangan untuk mengoptimalkan konektivitas di wilayah Biak Numfor. Kehadiran Pasop Lanudal Biak menjadi wujud komitmen dan sinergi TNI Angkatan Laut dalam mendukung peningkatan layanan operasi Bandara Udara Internasional Frans Keisi Biak sekaligus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor penerbangan. Lanudal Tanjung Pinang melaksanakan uji BIP test yang dipimpin oleh Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Tatang Yanuar untuk mengukur kemampuan dan ketahanan fisik prajurit serta ASN, khususnya daya tahan kardiorespirasi sebagai indikator kesiapan fisik dan mendukung tugas. Kegiatan dilanjutkan dengan jam komandan bagi seluruh personel Lanudal Tanjung Pinang, sekaligus menjadi upaya pemetaan prajurit yang memiliki stamina prima dan berpotensi dikembangkan sebagai atlet olahraga. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto melaksanakan kegiatan makan siang bersama dengan seluruh personel perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil Lanudal Sabang di ruang serbaguna Mako Lanudal Sabang. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya melestarikan tradisi makan bersama yang merupakan bagian dari Peraturan Dinas Dalam atau PDD khas TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanudal Sabang menegaskan bahwa tradisi makan bersama menjadi sarana membangun komunikasi yang harmonis, memperkuat jiwa korsa, solidaritas, dan rasa saling menghormati antar personel. Melalui tradisi tersebut, diharapkan soliditas, loyalitas, dan sinergitas keluarga besar Lanudal Sabang semakin kuat guna mendukung pelaksanaan tugas satuan secara profesional. Demikian Plan Navy Weekly News. Saya, KLS LPU Dwi Saputra, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jala Stepa, Jaya Mahir. Pus Penerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Dharma Jala Kaca Putra. Fly Navy.